Oma dan Opa, Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Ibu Susi dan romo kita hari ini. Oris Liko OCD. Dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Romo, saya baru pertama kali ketemu dengan Romo. Silakan Romo, mungkin Romo mau memperkenalkan diri. Romo bertugas di mana, kegiatan Romo hari-hari. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Saya Romo Oris OCD. Dipanggil Oris. Ya. Romo Oris. Tugas di Amlapura dan Klungkung. Singaraja Romo. Di Karangasem dan juga Klungkung. Jadi di sana ada dua gereja, gereja Santo Fransiskus Assisi Amlapura dan juga gereja Santa Cecilia Klungkung. Ya, sebagai imam di sana, saya melayani umat, ya tidak terlalu banyak, kurang lebih 200-an lah. 200 Romo, ya. Kurang banyak Romo. Luar biasa Romo. Iya, ya. Dan di dalam tugas perutusan itu, ya ada beberapa kegiatan pastoral yang saya jalani, misalnya mengunjungi orang-orang sakit, luar biasa. Lalu membawa komuni untuk orang-orang sakit dan orang-orang yang jompo. Ya, dan itu hampir setiap minggu kalau ada kesempatan kita sering bergantian dengan romo rekan yang ada di sana. Jadi ada dua romo di sana. Ada dua romo, ya. Di sana, ya. Luar biasa sekali Romo, memang untuk orang-orang yang sudah tua, orang-orang sakit, mereka perlu kita kunjungi ya Romo ya. Kita ajak bicara, mereka akan senang sekali Romo. Luar biasa pelayanan Romo. Romo, hari ini adalah 28 Agustus 2022. Kita akan membahas tentang Santo Agustinus Romo. Silahkan, saya persilahkan waktunya untuk Romo. Baik, pada tanggal 28 Agustus, Bunda Gereja yang Kudus itu merayakan pesta Santo Agustinus. Ya. Nama Santo Agustinus sendiri berarti penuh keagungan. Kita melihat sedikit riwayat hidup Santo Agustinus. Beliau adalah seorang pujangga gereja yang lahir pada tanggal 13 November 354 di Tagaste, Algeria, Afrika Utara. Di abad keempat, Romo. Ya. Lalu beliau diberi nama juga Aurelius Agustinus. Jadi kita tahu bahwa Santo Agustinus ini ibunya bernama Santa Monica, seorang Katolik yang sangat saleh. Namun bapaknya Patricius adalah seorang kafir. Ya. Kelak Santa Monica menjadi seorang kudus. Kekudusan itu lahir dari proses perjalanan panjang sebagai seorang ibu yang dengan setia dan tekun untuk selalu berdoa bagi suami dan anaknya. Jadi doa yang dilakukan dengan penuh ketekunan dan keyakinan yang mendalam itu melahirkan nilai yang begitu besar. Dan itu nampak di dalam pertobatan Santo Agustinus dan juga bapa dari Santo Agustinus sendiri. Ya. Jadi Santa Monica ini sangat tekun, Romo. Iya. Luar biasa. Dan doanya tidak dijawab dalam sekejap, Romo. Iya. Tapi bertahun-tahun kemudian. Itu menimbulkan iman yang luar biasa, Romo. Iya. Ya. Jadi Santa Monica mengalami situasi sedikit goncang karena Santo Agustinus melakukan suatu perubahan di dalam kehidupan. Ketika ia masih berada bersama dengan orang tua, tentu saja dia taat dan turut. Tetapi ketika ia beranjak usia dewasa, ia memilih jalan hidupnya sendiri. Saat-saat seperti itulah yang menimbulkan kefrustrasian di dalam diri Santa Monica. Boleh dikatakan Santa Monica mengalami keputusasaan. Tetapi keputusasaan itu tidak membuat
Santa Monica menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi justru itu memberi motivasi kepadanya untuk bertekun di hadirat Tuhan, supaya anaknya itu yang telah menyimpang boleh kembali ke jalan Allah. Dan doa Santa Monica itu sungguh-sungguh dijawab oleh Tuhan. Nah, dengan bukti apa, Romo? Buah dari doa yang dilaksanakan dengan penuh ketekunan, itu nampak di mana Santo Agustinus mengalami pertobatan yang begitu besar. Nah, jadi kalau kita lihat kembali sedikit melihat perjalanan panggilan kehidupan Santo Agustinus, dikatakan bahwa beliau itu adalah seorang yang sangat cerdas. Ya, dia bertekun di dalam dunia filsafat dan juga dunia teologi. Hal ini nampak di dalam tulisan-tulisannya dan juga di dalam dunia retorika. Ada begitu banyak tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh Santo Agustinus. Dan beliau sungguh-sungguh menekankan kecerdasan intelektual. Jadi segala sesuatu itu dilihat dari aspek intelektual. Dia tidak peduli dengan aspek yang lain. Dengan kata lain bahwa Santo Agustinus itu lebih mengagungkan kepandaian, kecerdasan intelektualnya daripada hati atau imannya. Percaya diri ya Romo ya, luar biasa ya. Boleh dikatakan dia seperti lupa itulah. Penciptanya Romo. Ya, itu. Untung ada Santa Monica yang sungguh-sungguh luar biasa mendoakan. Ya. Sebagai seorang ibu, tentu saja dia mengharapkan supaya anaknya itu mengalami suatu kehidupan yang baik, benar, dan penuh dengan kebijaksanaan. Oleh karena itu, Santa Monica menganjurkan kepada Santo Agustinus itu untuk membaca kitab suci. Ya, karena di dalam kitab suci itu terkandung nilai-nilai kebijaksanaan dan nilai-nilai kebenaran. Tetapi respons yang diberikan oleh Santo Agustinus kepada ibunya jauh berbeda dari apa yang diharapkan oleh sang ibu. Dan Santo Agustinus menganggap bahwa kitab suci itu terlalu sederhana, tidak ada apa-apanya. Jadi berhadapan dengan seorang anak yang memiliki mental seperti itu, sebagai seorang ibu tentu ia merasa kecewa. Lemas Romo, saya juga seorang ibu Romo. Ya. Pasti kecewa berat. Betul Romo. Bagaimana mungkin ibu yang telah mengandung dan melahirkan anak tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang ibu. Tapi Santa Monica tidak merasa putus asa. Dia terus bertekun di dalam doanya. Ya. Luar biasa Romo. Ini buat kita pemirsa, ibu-ibu, mungkin kita harus tetap bertekun mendoakan anak-anak kita. Silakan lanjut Romo. Jadi buah dari doa Santa Monica itu ketika Santo Agustinus berusia kurang lebih 31 tahun, rupanya Tuhan menggerakkan hatinya. Mulai Romo. Ya, menyentuh isi hatinya untuk bertobat. Artinya dia mulai menyadari siapa dirinya yang sesungguhnya dan berusaha untuk kembali ke jalan Allah. Jalan yang benar, jalan yang penuh dengan keselamatan. Dan itu juga berkat karya-karya dari Santo Ambrosius yang dibacanya. Jadi tulisan-tulisan Santo Ambrosius itulah yang mempengaruhi seluruh perubahan di dalam kehidupan Santo Agustinus. Ya. Jadi itu. Santo Ambrosius itu sebetulnya bapak rohani atau? Santo Ambrosius itu juga adalah seorang pujangga gereja yang karya-karya tulisannya juga itu luar biasa dan sangat bernilai untuk. Dia seorang uskup juga ya, Romo ya? Seorang uskup ya. Nah, jadi setelah membaca karya-karya Santo Ambrosius, menurut kisah kehidupan yang ditulis oleh Santo Agustinus dalam bukunya, kalau dalam bahasa Latin itu Confessiones,
atau pengakuan-pengakuan Santo Agustinus. Di situ dikatakan bahwa dengan hati sedih, Santo Agustinus pergi ke taman dan berdoa. Lalu dia mengungkapkan, berapa lama lagi ya Tuhan, mengapa aku tidak mengakhiri perbuatan dosaku sekarang? Sekonyong-konyong ia mendengarkan seorang anak yang selalu mengatakan dengan berulang kali, ambillah dan bacalah. Lalu Santo Agustinus tergerak hatinya, mulai membaca kitab suci. Dan ada suara yang selalu menyapanya, ambillah dan bacalah. Ini sebenarnya satu undangan khusus, istimewa dari Tuhan, bagi Santo Agustinus. Luar biasa sekali, Romo. Iya, itu. Jadi yang menarik adalah bahwa di dalam doa, ia mendengarkan suara Tuhan yang menyapanya untuk kembali membaca kitab suci. Ambillah dan bacalah. Jadi ada satu kutipan kitab suci yang sangat menarik dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi sapaan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma itu sungguh-sungguh meluluhkan hati sang Profesor Agustinus. Padahal dia seorang profesor, boleh katakan guru besar lah. Ya, memiliki pintar, orang terkenal saat itu ya. Lalu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tetapi ketika dengan mendengarkan suara itu, sabda Tuhan sendiri seolah-olah merobek hatinya untuk meninggalkan kesombongannya itu dan kembali kepada Allah. Jadi apa yang dimiliki oleh Santo Agustinus, kecerdasannya itu sebenarnya bukan berasal dari dirinya. Kalau direfleksikan secara mendalam, bahwa apa yang ada di dalam diri Santo Agustinus itu adalah rahmat, berkat dari Allah sendiri. Memang Tuhan sudah merencanakan hidupnya ya, Romo. Ya, itu. Luar biasa. Jadi mungkin kita pernah ingat ada cerita klasik yang menggambarkan bagaimana suatu ketika Santo Agustinus berjalan di pinggir pantai. Lalu ia berjumpa dengan seorang anak kecil yang sedang menggali lubang itu. Dan Santo Agustinus katakan, apa yang sedang engkau lakukan? Dia katakan, saya sedang berusaha untuk mengumpulkan air laut ke dalam lubang ini. Lubang yang kecil itu, Romo? Iya, lubang yang kecil itu. Terus, Romo? Lalu Santo Agustinus katakan, woi, engkau ini bodoh sekali. Bagaimana mungkin lubang yang kecil ini engkau bisa mengumpulkan air laut yang begitu banyak? Anak kecil itu dia tertawa, dia katakan, engkau sendiri yang lebih bodoh dari saya. Jadi bagaimana mungkin otakmu yang kecil itu bisa mengerti dan memahami Allah yang Maha Kuasa itu. Luar biasa, Romo. Jadi dialog singkat antara seorang anak kecil dengan Santo Agustinus ini memberikan satu pukulan yang berat kepada Santo Agustinus. Bahwa di hadapan Allah, kita manusia itu sebenarnya tidak bernilai apa-apa. Ya. Karena pemikiran kita sangat kecil, Romo. Ya, sangat kecil. Ya, Romo. Benar. Sangat kecil. Bagaimana kita bisa mengerti dan memahami Tuhan yang begitu besar, ya, Allah Romo, yang begitu luar biasa. Itu juga bukan cuma pukulan untuk Santo Agustinus, untuk kita semua saat ini, Romo. Iya. Bahwa kita sering kali memikirkan bahwa saya sudah hebat, saya sudah pintar, saya sehat. Tapi kita tetap tahu rencana Tuhan yang sangat luar biasa di kehidupan kita. Luar biasa. Silakan, Romo. Lanjut, Romo. Jadi itu setelah Santo Agustinus mengalami pertobatan, lalu rupanya Tuhan memilih dan memanggil setiap pribadi itu dengan tidak melihat latar belakang kehidupannya. Santo Agustinus boleh dikatakan memiliki latar belakang kehidupan yang sangat gelap. Tetapi di dalam kegelapan itu ada setitik cahaya
yang menerangi jalan hidupnya untuk kembali kepada Allah. Dan dia memutuskan untuk menjadi seorang imam. Ya. Bahkan ia juga mendirikan sebuah biara. Biara Agustinian. Nah, dan di situ banyak sekali pengikutnya. Nah, ini yang menarik bahwa Tuhan memilih memanggil orang dengan latar belakang kehidupan yang berbeda. Ya. Lalu setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang begitu khusus, ia mendedikasikan dirinya bagi Tuhan dan sesama. Dan itu dikatakan bahwa setelah ia mengalami kematian ibunya, lalu ia kembali dan dia menjual segala harta miliknya, ya, dan membagikannya kepada orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang mengalami ketidakberuntungan di dalam hidupnya. Ini seperti dongeng, Romo. Ya. Tapi nyata ya, Romo. Ya. Ya. Ini sebenarnya ajakan yang sangat khusus dari Santo Agustinus kepada kita semua. Dan yang menarik lagi adalah bahwa di dalam ruangannya itu Santo Agustinus menulis begini, di sini kami tidak membicarakan yang buruk tentang siapapun. Nah, lalu terlambat aku mencintaimu Tuhan. Ya. Artinya tulisan ini Santo Agustinus mau mengajarkan kepada kita bahwa tidak penting kita membicarakan tentang orang lain. Ya. Lebih baik kita berbicara tentang diri kita sendiri dan mengubah diri kita daripada berbicara tentang orang lain. Tidak bisa mengubah orang lain. Tidak bisa mengubah memang. Betul sekali, Romo. Luar biasa ya. Iya, ya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat menarik dan ajaran yang memiliki nilai yang begitu mendalam. Dari sini sebenarnya Santo Agustinus juga mau mengajak kepada kita supaya lebih fokus pada pelayanan kepada Tuhan yang hadir di dalam diri orang-orang yang terpinggirkan, yang terlupakan dalam masyarakat. Ya, itu. Ya, mereka perlu doa-doa kita, ya. uluran tangan, ya. Nah, itu yang menarik dari seorang Profesor Agustinus. Ya. Luar biasa sekali, Romo. Ya. Kemudian Romo, itu biara yang Santo Agustinus dirikan itu bekerja dalam hal apa, Romo? Pelayanannya. Di dalam komunitas yang didirikan oleh Santo Agustinus, para pengikutnya disebut dengan Agustinian. Jadi mereka juga berkarya di bidang pastoral, juga di bidang pewartaan sabda Tuhan. Nah, ada juga yang bergerak di bidang pendidikan, juga kerohanian seperti. Apa masih ada, Romo, sampai sekarang? Sekarang ada banyak pengikutnya. Ya. Untuk para imam juga ada, juga para suster juga ada. Mereka mengikuti spiritualitas dan menghidupinya apa yang diajarkan oleh Santo Agustinus. Dari pengalaman hidupnya ya, Romo. Jadi pengalaman Santo Agustinus boleh memiliki masa kelam, tetapi para pengikutnya itu menghidupi nilai yang diwariskan oleh Santo Agustinus untuk mewartakan kerajaan Allah. Berapa lama, Romo, Santo Agustinus sejak menjadi imam kemudian sampai meninggal itu berapa lama, Romo? Itu dikatakan bahwa beliau meninggal pada usia 76 tahun. 76 tahun, berarti sekitar 40 tahun. Santo Agustinus melayani, Romo. Dan itu dia meninggal pada tanggal 28 Agustus tahun 430. Ya. Karena itu hari ini ya, Romo, kita peringati Santo Agustinus. Santo Agustinus. Biasa, Romo. Oke. Mungkin Romo bisa sedikit kasih kesimpulan untuk kita pemirsa bahwa apa sih sekarang kehidupan Santo Agustinus yang dulu dan sekarang ini, apa yang harus kita ikuti, Romo? Ya, baik. Ada nilai-nilai yang mau disampaikan oleh Santo Agustinus kepada kita sekalian. Yang pertama bahwa pribadi manusia itu sangat luhur dan mulia karena berharkat dan bermartabat. Sebagai pribadi manusia, memang ada kecenderungan
untuk menjauhkan diri dari Allah. Artinya berbuat dosa. Tetapi manusia membutuhkan kasih karunia dan rahmat Kristus supaya bertobat, berbalik kepada Allah. Nah, itulah poin penting yang mau disampaikan oleh Santo Agustinus kepada kita. Meskipun kita punya kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa, tetapi kita juga membutuhkan rahmat Allah, bekerja sama dengan rahmat Allah untuk berbalik kepada Allah. Itu poin pertama. Yang kedua, apa yang diwariskan oleh Ibu Santo Agustinus Santa Monica juga mau menyampaikan kepada kita bahwa doa yang dipanjatkan dengan penuh ketekunan, kesabaran yang begitu mendalam akan menghasilkan buah-buah yang baik dan benar. Dan itu nampak di dalam pertobatan Santo Agustinus dan ayahnya Patricius. Jadi Santa Monica dan Santo Agustinus ini mengajarkan banyak hal kepada kita semua. Ya, kadang-kadang orang kita lupa, untuk apa saya berdoa? Ya, doa itu ya. Sering kali Romo saya sampai kadang-kadang, aduh kok Tuhan belum dengar sih doa saya. Ya. Terus Ibu Santa Monica lebih lama lagi Romo. Itu dikatakan 40 tahun dia berdoa. Jadi kita ini baru duduk ya 15 menit, 20 menit. Kita sudah sibuk dengan yang lain. Tidak bertahan di dalam doa. Tetapi itu nilai penting bahwa ketekunan di dalam doa itu menjadi bagian yang sangat penting. Dan ini menjadi kekuatan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, bayangkan Santa Monica harus berhadapan dengan suami yang seorang kafir dan anaknya yang telah menyimpang dari jalan Allah. Tetapi dia mau mengubah jalan hidup anaknya dan suaminya itu dengan cara berdoa. Berdoa adalah kekuatan utama bagi kita. Amin. Ya. Terima kasih banyak Romo. Hari ini yang sangat luar biasa. Mari Romo, sebelum kita akhiri acara hari ini, silakan Romo berdoa untuk kita semua. Oke. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada kami seorang tokoh besar di dalam gereja, Santo Agustinus. Ia telah mewariskan nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan di dalam kehidupan, agar kami semakin mencintai sabda Allah yang tertuang di dalam kitab suci, sehingga darinya kami boleh memperoleh nilai-nilai yang berguna bagi keselamatan kami. Kami menyadari bahwa sebagai pribadi, kami sering jatuh di dalam kekurangan kami. Dengan bantuan rahmat-Mu ya Tuhan, kami mohon supaya kami senantiasa dibimbing dan dituntun untuk senantiasa setia pada jalan-Mu, jalan yang menuju keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo untuk pagi hari ini. Pagi yang luar biasa Romo. Saya jadi baru kepikir setelah berdoa tadi, ternyata berdoa itu seperti kita mengayuh sepeda ya Romo. Terus mengayuh, kita nggak tahu, pokoknya yang pasti kita sampai di tujuan. Sama seperti Santa Monica, dia berdoa dan berdoa dan akhirnya sampai di tujuan doanya. Terima kasih banyak Romo. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini yang akan datang. Oke, hari ini